Kehilangan seseorang yang sangat dicintai di tempat yang sangat mulia. Ia hanya bisa memandang kosong sambil berkata, "Semoga kita bertemu lagi di surga." Ternyata Allah lebih menyayangimu sampai Allah mengambilmu di tempat mulia ini. Sebelum menonton kisah selengkapnya, jangan lupa like dan subscribe. Pak Raji dan Bu Munah, pasangan suami istri dari pinggiran Jakarta, hidup dari mengais rezeki sebagai pemulung barang bekas. Setiap pagi, mereka berangkat bersama, mendorong gerobak tua, menyusuri gang-gang sempit dan jalan raya, mengumpulkan kardus, botol, dan plastik. Kehidupan mereka berat, tapi tidak pernah kehilangan senyuman. Di balik karang-karang besar di gerobak mereka, terselip mimpi kecil yang sangat besar. Berangkat ke Tanah Suci, bukan karena mereka kaya ilmu agama, tapi karena mereka ingin bersujud langsung di hadapan Ka'bah, tempat yang selama ini hanya mereka lihat dari televisi di warung kopi. Hujan deras mengguyur malam itu, membasahi jalanan gang sempit tempat Pak Raji dan Bu Munah tinggal. Dengan jas hujan tipis yang sudah robek di beberapa bagian, mereka tetap mendorong gerobak reyotnya, menembus dinginnya malam demi 1-2 botol plastik yang bisa dijual esok pagi. Setelah pulang, mereka duduk berdua di teras kecil rumah petak mereka. Pak Raji membuka kaleng bekas susu bubuk yang disimpan rapi di bawah kasur, isinya penuh dengan lembaran uang lusuh ribuan. Hasil bertahun-tahun menyisihkan dari pendapatan memulung. "Bu, lihat, sudah hampir separuh biaya umrah," katanya dengan senyum kecil. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena haru. Bu Munah memegang tangannya. Matanya berkaca. "Kita beneran bisa ke Baitullah, Pak?" Pak Raji mengangguk, menahan air mata. "Asal Allah izinkan, asal kita sabar." Namun tak semua orang mendukung. Anak-anak mereka yang telah berkeluarga dan hidup pas-pasan menganggap keputusan itu nekat. "Pak, Bu, rumah ini bocor, gentengnya sudah rapuh. Kenapa harus umrah segala? Ibadah bisa di sini juga. Kalian ini cari ridho Allah, apa pamer ke tetangga?" kata si bungsu dengan nada tinggi. Pak Raji hanya tersenyum, meski hatinya tergores. Ia tahu anak-anak mereka belum merasakan arti dari mimpi yang dijaga puluhan tahun. Di malam itu, ia salat lama sekali. Doanya sederhana, "Ya Allah, jika aku tak pantas menginjak rumahmu, ajarkan aku cara bersyukur dengan tetap mencintaimu." Hari-hari berjalan lambat. Terkadang mereka hanya bisa menyimpan Rp2.000 sehari. Seringkali uang dalam kaleng berkurang, dipakai untuk beli obat atau bayar listrik, tapi tak pernah mereka menyerah. Setiap malam Jumat, mereka menulis nama-nama orang yang akan mereka doakan di Tanah Suci. "Walau keberangkatan masih jauh, kalau kita sampai di sana, jangan lupa doain semua orang yang pernah nolong kita ya, Bu," ucap Pak Raji sambil menulis dengan pensil pendek yang tinggal setengah ruas. Tahun ke-17, menabung, Bu Munah jatuh sakit. Dokter mendiagnosa tekanan darah tinggi dan kelelahan. Mereka sempat berpikir, mimpi itu harus dikubur. Tapi Bu Munah bangkit. "Aku mau sehat, aku mau ikut ke Makkah." Pada tahun ke-20, dengan surat undangan dari lembaga zakat yang membantu dana pelengkap, impian itu resmi menjadi kenyataan. Mereka menangis saat menginjakan kaki di bandara. Pak Raji mencium tanah sebelum masuk ruang tunggu. "Ya Allah, dari tumpukan sampah, Engkau tuntun kami ke rumahmu." Langit Makkah cerah pagi itu, seolah menyambut sepasang suami istri dari tanah jauh yang datang membawa rindu, luka, dan harapan. Pak Raji dan Bu Munah mengenakan pakaian ihram dengan tangan saling menggenggam erat. Mata mereka berkaca-kaca saat menapaki pelataran Masjidil Haram. Saat Ka'bah pertama kali tampak di pelupuk mata, tubuh Pak Raji gemetar. Ia menangis bukan karena lelah, tapi karena tak percaya bahwa seorang pemulung seperti dirinya bisa berdiri tepat di depan Baitullah. "Bu," katanya lirih, suaranya patah-patah. Ini tempat yang setiap malam aku doakan dari balik gerobak." Bu Munah tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan suaminya semakin erat. Mereka bertawaf berdua. Dengan langkah pelan, Pak Raji terus membaca doa dalam bahasa yang sederhana, tapi penuh penghambaan. "Ya Allah, kami datang. Meski baju kami bukan jubah mahal, tapi hati kami penuh cinta untukmu.
Di sela-sela ibadah, mereka menyempatkan diri duduk bersandar di salah satu tiang masjid. Pak Raji memandangi wajah istrinya. Wajah yang menua dalam perjuangan dan sabar. "Bu, aku bersyukur kita kesini bareng. Kalau nanti aku nggak sempat pulang, jangan sedih. Biar jasadku tinggal di sini, tapi doamu terus sampai ke aku." Bu Munah menoleh tajam. "Pak, jangan ngomong aneh-aneh, kita pulang sama-sama. Kita udah terlalu lama menanti ini." Namun tanda-tanda itu mulai terlihat. Di malam keempat, Pak Raji mulai batuk dan sesak napas. Ia tetap memaksakan diri ke masjid. Meski Bu Munah sudah memohon agar ia beristirahat. Di hari ketujuh, saat hendak berangkat salat subuh, Pak Raji terlihat lebih pucat dari biasanya. "Bu, kamu duluan ke masjid ya, aku nyusul." Bu Munah pun pergi dengan setengah hati. Namun perasaannya gelisah sepanjang salat. Seusai berdoa, ia berlari kembali ke hotel. Saat membuka pintu kamar, ia menemukan tubuh suaminya sudah terbaring tak bergerak di atas sajadah. Pak Raji wafat dalam posisi sujud. Tangisan Bu Munah menggema di lorong hotel. Ia berlutut, memeluk tubuh suaminya, menciumi tangannya yang masih hangat. "Pak, kita kan janji pulang bareng." Petugas haji datang membantu. Dan dalam proses pemulasaraan, Bu Munah hanya bisa menatap kosong. Namun saat prosesi pemakaman di Tanah Suci berlangsung, ia kembali berkata dengan suara bergetar, "Ya Allah, Engkau terlalu sayang padanya. Engkau pulangkan dia di tempat terbaik. Aku ikhlas, meski hatiku pecah." Bu Munah pulang ke Indonesia sendiri, tanpa Pak Raji, tapi membawa kenangan suci yang tidak bisa digantikan apapun. Gerobak tua di rumahnya masih ada. Tapi kini, ia gunakan bukan untuk memulung, melainkan untuk membagikan nasi bungkus kepada para pemulung lain. "Suami saya meninggal di Makkah," katanya pelan saat ditanya. Dia bukan orang besar, tapi Allah memuliakannya di tempat terbaik. Berikut beberapa pelajaran hidup yang bisa diambil dari kisah ini. Mimpi tak pernah terlalu besar untuk siapapun. Pak Raji dan Bu Munah membuktikan bahwa bahkan dari balik tumpukan sampah dan gerobak reot, impian ke Tanah Suci tetap bisa diraih. Mimpi besar tidak mengenal status sosial, yang dibutuhkan hanyalah niat tulus dan keteguhan hati. Cinta sejati tak butuh kemewahan. Cinta mereka bukan tentang hadiah mahal atau liburan mewah, tapi tentang saling menggenggam tangan di tengah hujan, menyuapi di pinggir jalan, dan salat berjamaah dalam kamar sempit. Kesetiaan dan ketulusan adalah bentuk cinta paling mulia. Kesederhanaan tidak menghalangi keimanan yang dalam. Ibadah mereka mungkin tidak dibungkus dalam kemewahan, tapi penuh makna dan khusyuk. Mereka berdoa dalam bahasa sederhana, tapi dari hati yang bersih dan penuh cinta kepada Allah.